Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman, kita akan merenungi dari Injil Lukas 17, 7 sampai dengan 10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Teman-teman, ada sebuah istilah Latin yang mengatakan Ancilla Domini, hamba Tuhan. Inilah sebetulnya panggilan iman kita yang diangkat pada bacaan hari ini. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Dengan kata lain, teman-teman terkasih, Yesus guru kita mau mengajarkan agar kita bersikap sebagai sahabat yang mempunyai semangat hamba. Hamba bisa kita otak-atik katanya HAMBA. Hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual. Yang tidak memikirkan jasa sendiri, tetapi yang selalu siap menjalankan tugas yang diberikannya. Dan Yesus sendiri menjalani hidup yang sepenuhnya mengiyakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Jelasnya bahwa kita juga diajak menjadi seorang hamba yang siap selalu ingat akan panggilan kita, yang tak mengharapkan pamrih atau ucapan terima kasih karena telah menjalankan tugas, tetapi sebaliknya yang merasa diri tak pantas karena semua yang dilakukannya hanya demi tugas. Disinilah Yesus mau mengajak kita berpikir mengenai pelayanan iman yang tidak ada selesainya, dan si pelayan sendiri akhirnya mesti mengakui sebagai orang yang tidak berguna. Kesimpulannya sebetulnya bagi kita yang mengaku beriman, berbuat baik adalah kewajiban, bukan keutamaan. Kitalah yang berhutang kebaikan kepada Tuhan atas semua berkat-Nya yang telah kita terima setiap harinya. Dan kitalah yang berterima kasih kepada sesama yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi kita. Maka teman-teman, Bunda Teresa dari Kalkuta pernah memberi nasihat yang luar biasa menarik. Apabila kebaikanmu diabaikan, apabila orang lain salah paham atau mencurigai dan berpikir buruk tentang perbuatan baikmu, tetaplah berbuat baik. Itulah keutamaan Kristiani yang membawa kebahagiaan sejati. Karena kita semuanya sejatinya adalah hamba yang selalu berjuang untuk tetap hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual setiap harinya. Maka saya akan menawarkan 3 jalan iman seorang murid yang punya semangat hamba sebagai sebuah dasar untuk menjalani hari-hari kita. Jalan iman yang pertama adalah mengasihi. Deus Caritas Est, Allah itu kasih. Ini merupakan ensiklik pertama Kepausan Paus Emeritus Benedictus ke-16.
Gereja mengajak kita untuk selalu mengasihi karena Allah juga terlebih dahulu mengasihi kita. Tentunya hal-hal kasih ini terungkap atau terwujud dengan apa? Dengan karya kita yang murah hati, ucapan kita yang memberkati, dan doa yang sepenuh hati. Mungkin hari ini kita sudah mempunyai karya yang murah hati. Mungkin kita sudah belajar dan berjuang untuk mempunyai ucapan yang memberkati. Tetapi yang lebih dalam, apakah kita sudah juga berani untuk berdoa untuk sesama kita dengan sepenuh hati? Jalan yang pertama adalah mengasihi. Jalan yang kedua adalah M-nya adalah melayani. Yesus guru kita berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Bukankah ini merupakan hakikat dasar gereja bahwa kita datang sebagai server atau pelayan, bukan melulu sebagai leader atau pemimpin. Gereja bukan melulu sebagai gereja yang memimpin, tapi juga gereja yang mendengarkan. Gereja yang mau melayani semua reksa pastoral, terlebih bagi mereka sebagai korban tersalib di tengah dunia yang terluka. Itu jalan yang kedua, M-nya melayani. Yang ketiga adalah M-nya mengampuni. Bukankah menjadi murid Tuhan selalu penuh dengan yang namanya resiko? A trouble commitment. Komitmen yang menggelisahkan. Dan pasti Anda juga pernah mengalami, bahkan mengalami sampai saat ini. Bahkan bukankah sebagai muridnya, kita juga harus siap mengalami yang namanya trilogi penyalipan. Seperti stigmatisasi, cap buruk, marginalisasi disingkirkan, atau stigmatisasi dikorbankan. Yeremia dan Yesus juga mengalami hal ini. Dan banyak juga para nabi-nabi mengalami trilogi penyalipan. Banyak orang juga pernah atau sedang mengalami salib. Bahkan kalau kita masih ingat, gereja perdana kita adalah gereja yang dikejar dan dianiaya, yang bahkan juga terampas dan terhampas. Tapi bukankah Yesus selalu mengajak kita mengingat wasiat pertamanya? Kalau masih Anda ingat dalam Injil Lukas 23 ayat 34, ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Adapun Caritas et Misericordia, kasih dan belas kasihan adalah pokok hal pokok yang menjadi jalan iman ketiga ini. Maka pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menjadi murid yang bersemangat hamba, hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual dengan 3 jalan iman yang ditawarkan oleh Yesus hari ini, yaitu mengasihi, melayani, dan juga mengampuni. Kurang lebih teman-teman begitu yang mau kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Semoga ini menjadi bekal kita semua untuk menjalani hari dengan baik. Dan semoga selalu semangat untuk berbagi hal yang baik, terlebih terus-menerus mengingat bahwa kita adalah para murid yang punya semangat hamba. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita kerjakan hari ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam tambuhan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.